Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu untuk saudara-saudaraku semuanya. Apa kabarnya tentang hari ini dan malam hari ini? Kita selalu bersyukur-syukurilah dikasih pernapasan dan dikasih kekuatan ya oleh Allah SWT ya. Diangkat derajat kita, dikasih kekuatan, dikasih keimanan, dikasih uang, dikasih harta ya, serba dicukupi dan dibuangkan penyakit-penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tak? Hanya ini, ini lampu. Ya, lampu ini bisa membentuk bulat. Nah, di sini bulat ini. Bulat. Ya kalau kita meneruskan lampu ini bulat ya, kita kalau bikin kaligrafi kayak bagus gini indah, nanti akan berat lagi nih kawan ya. Ya makanya saya suka seni budaya tradisi ya, saya akui, saya suka. Yang penting selama kita masih hidup di dunia ini, kita selalu menikmati dan selalu merasakan. Kalau kita masih muda seperti ini, masih kuat kerja, kita bekerja gitu. Kalau sudah tua nanti, usia kita sudah semakin tua, semakin kita menikmati usia tua kita gitu loh kawan-kawan ya. Makanya hari ini saya ditemani oleh kucing putih saya yang bernama Condromowo ini. Condromowo ini kucing saya tak namakan Condromowo nih, kucing putih loh, kucing putih saya ini ya. Namanya tak kasih nama Condromowo. Saya suka kucing yang putih mulus begini kan ya, ya putih mulus begini ya, suka sekali kan, karena saya suka kucing itu dari dulu memang. Cuma kalau di tempat seperti kecil sempit begini beda lagi kan ya. Nah itu makanya karena makan Condromowo putih ya. Malam hari ini tuh hari malam Jumat ya kawan ya. Ya. Nah saya hari ini karena saya enggak kerja kawan ya. Jadi dari dulu itu memang saya enggak kerja, dari bujang ya. Saya sukanya itu berkelana ataupun jalan-jalan gitu, sampai kemana kerentek atine awake dhewe gitu. Makanya saya senang, kepengen di Madura ya saya ke Madura, kepengen di Bali ya saya di Bali. Cuma jalan kaki kawan-kawan ya, jalan kaki nggak pernah naik itu mobil gitu, nggak tahu ya, nggak pernah. Kalau senang jalan kakinya kemana, kaki saya ini mau melangkah kemana ya, mau ke Jawa Timur ke Ngawi ya kita ke Ngawi, mau naik ke Gunung Lawu ya ke Gunung Lawu, mau ke ujung kulon ya ujung kulon gitu, mau ke laut ya ke laut gitu. Nah makanya itu jadi sampai hari ini pun saya suka seperti itu kawan-kawan ya. Nah gitu loh, jadi itu senang sekali kawan. Semakin kita banyak saudara, semakin banyak berjamaah, semakin banyak teman, di mana-mana banyak teman, kita itu tidak akan kelantar ya, tidak akan kekurangan karena teman kita banyak sekali di mana-mana ya. Tidak pandang bulu temannya bagaimana, kita penting kumpulin gitu ya. Yang penting sama-sama tahunya. Saya ini kalau merokok seperti ini ya kayak gini, sebenarnya gudang garam merah loh. Gudang garam itu sangat luar biasa sekali, seperti batu mulia ya. Nah, kalau ini kan rokok gitu. Rokok ada mereknya. Kalau makanya nama itu penting ya. Nama itu penting sekali kawan ya. Nama ini lampunya akan mati sebentar lagi ya, mati. Tapi jangan dianggap kawan. Yang penting ini tidak settingan kawan-kawan ya. Nah, mati toh kawan-kawan, nah hidup lagi gitu. Jadi gak settingan, ini asli nyata ya. Karena lampu itu menyorotin saya biar tambah ganteng gitu ya. Iya ya. Bercanda kawan-kawan. Kalau kita tidak banyak bercanda, tidak banyak cerita, kita akan cepat tua kawan-kawan. Cepat tua ya. Kita pengen marah-marah aja ya, penting marah-marah ya, marahin yang bagus-bagus saja gitu. Yang penting kita makan, minum,
tidak minta orang, yang penting kita berusaha sendiri selama kita masih hidup di dunia ini ya. Banyak sekali orang bilang, Kang Joko malam Jumat ini nanti akan cerita apa? Ya saya cerita seperti ini gitu loh. Salinglah membantu temanmu, salinglah membantu orang yang tidak mampu ya, bantulah orang yang membutuhkan bantuanmu ya, baiklah akhlakmu ya. Semakin kamu banyak baik akhlakmu, baik tata kramamu, mempunyai perilaku tata krama sopan santun, Anda akan disegani siapapun ya. Mau kita kepada yang lebih tua, kita belajar sopan santun tata krama, belajar bosok ya, kita bahasani yang bagus yang orang tua ya. Jangan yang penting kita saling menghormati dan saling mengasihi dan saling bergotong royong. Banyak orang bilang cerita, Kang Joko sebenarnya pelet itu ada atau enggak? Pelet itu sebenarnya ada, mantra pelet itu ada, karena itu dari sugesti, dari ilmu kebatinan, dari kebatinan ya. Semua itu dari kebatinan. Kalau satu kali, dua kali itu enggak bakal bisa. Harus bisa menggendam orang itu supaya kelepek-lepek sama kamu. Itu harus gendam terus gitu. Itu namanya ilmu pelet yang sangat mahir gitu. Kalau saya nggak mau, saya sudah punya garwo kok, sudah punya istri, punya anak 5 kok. Yang muda-muda aja nggak apa-apa, yang menerus saja. Makanya sugesti pelet itu ada, kawan-kawanku ya. Ilmu-ilmu gendam-gendam seperti ada, karena itu dari mantra-mantra ataupun dari sugesti kita. Kalau bisa sugesti kita jangan dipakai buat seperti itu. Kalau bisa kita buat kebaikan saja. Semakin kita baik, semakin indah. Makanya itu, kalau ilmu akhlak kotor, jadi pikiran kotor semua gitu. Karena itu ilmu yang paling kaya. Kayak akhlak, kayak tata krama, kayak budaya, kayak sopan santun, kayak teman, kayak hati ya, kayak perilaku kita, kayak membantu orang yang butuh kita gitu, kayak segala kayak di badan kita kawan-kawan. Kalau badan kita, hati kita ayem, enak gitu, jadi kita akan mendapatkan rezeki dan berwujudnya atau uang atau sembako gitu ya kawan-kawan ya. Makanya saya seperti itu. Aku pernah belajarin kakek saya gitu, berbuat baik itu sangatlah mulia gitu. Kalau tidak berbuat baik nggak bakal mulia gitu. Makanya saya memakai batu cindera mata ya, batu mulia semua ya, batu mulia ini ya. Makanya banyak sekali orang yang belum memahami tentang batu mulia. Batu mulia itu seperti kayak kaca, tapi bukan kaca, cuma ini batu gitu, batu alam natural gitu. Makanya kalau kita nggak suka, nggak pakai aksesoris begini ya kurang bagus kan. Ini kan aksesoris ini pakai gini-ginian pakai. Makanya kita semakin mengerti. Ada dulu seorang ratu dan seorang pangeran itu meninggalkan pesan ya. Pesan itu kalau orang berbuat baik akan dimuliakan ya. Kita berbuat saling menolong, kita akan dimudahkan rezeki. Itu nyata loh kawan. Tadi saya juga tak buktikan kawan. Saya berdoa, ya Allah, bila ini dagangan ini laku ya laku kawan-kawan. Allah itu maha pengasih loh kawan-kawan, maha pengasih, maha penyayang. Allah itu kaya, makanya hamba-hambanya ikut kaya ya. Kaya itu banyak sekali. Makanya rumah kita yang kita setiap hari kita bawa ini kawan-kawan ya, nisan kita, hidung kita, mata kita ini, mulut kita ini, alis kita, rambut kita ya, itu harus kita bersihkan. Dinamakan bersih itu bersih tata krama, sopan santun kita ya. Yang penting jangan sampai jangan sampai tidak belajar seperti itu. Kita belajar tata krama, sopan santun, kewajiban kita semuanya selama masih hidup di dunia ini. Itu setuju atau tidak kawan ya? Alhamdulillah kalau pada setuju, makanya saya senang seperti itu ya. Aku seperti itu ya. Kita itu dinamakan, aku pernah berjalan kaki kemana-mana. Makanya orang yang tidak percaya itu asasinya. Yang penting kan saya sudah cerita apa onone,
apa adanya di diri saya sendiri. Makanya aku belajar seperti itu kan. Belajar menjadi susah bagaimana. Memang ini saya rasakan ini sekarang tahun-tahun ini yang tahun sudah tua, ini bumi ini sudah tua, jadi usia kita semakin tambah lagi. Jadi saya rasakan ini memang seperti itu. Para pedagang banyak yang mengeluh ya, para orang bisnis juga ada yang mengeluh. Tapi kalau paling enak itu orang kaya ya, kaya seperti kita ini, kayak hati, kayak akhlak ya, kayak tata krama, kayak sopan santun pada orang yang dewasa ya. Kita selondoin yang sopan santun, kita akan dimuliakan Allah gitu loh. Hanya ini cerita yang nyata saja, yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan. Kalau membahas tentang pelet, itu pelet ada, pelet gendam itu ada. Karena kalau kita suka tresno, Anda suka pada seorang wanita, itu Anda harus, wah saya supaya mendapatkan orang itu bagaimana, cinta saya ingin memiliki orang itu, ya bisa nggak bisa kamu, bagaimana cara kamu itu ya, beribu-ribu cara ya. Makanya kita seperti itu kan, belajar seperti itu ya. Jadi pelet, gendam itu ada, santet, teluk, tenung itu sebenarnya ada kawan-kawan. Itu dari sugesti. Sugesti itu ilmu rasa kebatinan itu tadi, batinnya kotor semakin tambah kotor. Kalau orang sudah jadi akhlak kotor terus kawan-kawan. Makanya tapi Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemurah. Jadi kita itu lebih baik mencari kekayaan aja, kayak hati, kayak uang, kayak harta, kayak tata krama, kayak sopan santun, kayak rumah yang mewah, itu indah ya. Kalau kita punya rumah mewah, uang banyak, orang pada deketin kita gitu, nggak usah pakai ilmu pelet gitu loh. Nah, kalau nggak punya duit kayak saya, nggak ada orang yang mau sama saya gitu. Yang mau tetap garwo saya, istri saya, sama anak saya gitu. Makanya itu belajar seperti itu kan. Yang penting bisa ngomong seperti ini, bisa bicara seperti ini, kita harus bisa melakukan. Kalau Anda ingin menjadi orang yang lebih pintar, lebih mengerti lagi, juga mengerti ya, ahli spiritual yang sungguh-sungguh, Anda akan didatangi banyak orang, akan meminta tolong dan minta bantuan Anda gitu. Tapi kalau Anda mau, kalau nggak mau ya Anda jadi seniman seperti saya aja. Saya ini seperti seniman, makanya aku seorang seniman itu senang sekali, karena saya menyukain Indonesia ini banyak budaya, tradisi dan kesenian gitu. Jadi saya suka sekali ya. Kalau masalah menjadi dukun atau tidak, saya juga dukun gitu. Dukun itu bisa melancarkan orang usaha, bisa menenangkan orang ya. Juga orang yang mau berantem sama istrinya jadi nggak berantem, itu dukun. Sifat dukun itu bagus gitu loh, menolong, jangan berantem ya, jangan mau cerai-ceraian, lebih baik kamu benar-benar istiqomah yang bagus dan rumah tangga yang bagus, mencarilah uang yang bagus gitu. Itu sifat dukun, ngasih saran begitu ya. Nah, makanya itu citranya dukun itu baik sekali ya. Katanya orang dukun duduk dengan tekun, menurut ya katanya. Kalau setan dukun duduk yang tekun, tapi sambil berbicara sambil ngasih nasihat gitu. Nasihat itu bagaimana nasihatnya? Entah itu jualan yang bagus, entah kamu berteman yang bagus, entah kamu jangan berantem lagi sama anak dan istrimu, itu akan mengasih nasihat seperti itu. Itu dukun ya. Tapi kalau saya ini dukun yang sangat luar biasa begini, rambutnya gondrong, jenggotan kayak gini ya. Saya suka begini ya. Ini kalau orang nggak tahu dikira nanti saya apa ini gitu ya. Ini ya, ini kan budaya kita, tradisi kita. Kita suka aksesoris dan kita suka kalung ya. Kalung-kalung seperti ini kan aksesoris buat bergaya kita. Kalau kita kosong saja nggak enak gitu loh. Makanya budaya, tradisi, kesenian kita harus kita berterima kasih, karena di Indonesia ini kaya raya ya, benar gak? Nah, makanya dukun itu citranya bagus, bisa merukunkan ya, bisa mengemong, apalagi dukunnya ahli spiritual yang sungguh-sungguh, tidak amarah, selalu mengasih nasihat orang yang tidak benar jadi benar ya. Orang yang mau cerai jadi nggak jadi cerai gara-gara dikasih nasihat orang yang lebih
mengerti gitu. Akhirnya dinamakan nasihat seperti itu, akhirnya dibilang dukun. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin ya, di Indonesia ini banyak budaya dan tradisi, banyak orang-orang yang ahli-ahli spiritual yang sangat luar biasa. Makanya saya bangga dengan Indonesia karena saya orang Indonesia. Oh, negara-negara lain aja mengakuinya bahwa Indonesia itu sangat luar biasa kok. Oh, gitu. Ya, jangan lupa untuk sedulurku ya, semuanya saudara-saudara setanah bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari malam Jumat ya. Kita selalu mendoakan leluhur kita, nenek moyang, kakek moyang kita semuanya ya. Jangan sampai tidak. Ini saran Joko Pingit seperti itu. Bila ada kesalahan dari Joko Pingit, manusia seribu aneh pendekar wong gendeng, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Tekan tombol loncengnya, subscribe tidak dipungut biaya, gratis. Yang penting bisa mengikuti terus channel Joko Pingit, manusia seribu aneh pendekar wong gendeng, julukan saya selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.